asisten 2 itu hanya mau mengeluarkan surat izin belajar kalau kita kuliahnya di UT. Dengan adanya pemodelan-pemodelan yang sudah dibuat UT itu membuat kita itu sangat nyaman, dan bahkan jadwal itu karena dalam akademik itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa menyesuaikan, sesibuk apapun kita bisa menyesuaikan jam-jam. Oh, ini waktunya kuliah, artinya kita bisa menyesuaikan dengan tim untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di hari-hari libur. Pendidikan berkelanjutan itu penting sekali. Dan kami berdua sudah membuktikan bahwa dalam waktu kuliahan pun kami sudah bisa mengaplikasikan materi-materi perkuliahan itu dalam membuat kebijakan-kebijakan di kantor kami, di instansi kami. Sangat-sangat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UT Surakarta, balik lagi nih di Potsuka, podcastnya UT Surakarta dalam segmen Rumah Ruang Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial nih dari mahasiswa S2 UT Surakarta, Prodi Magister Manajemen, bidang minat sumber daya manusia. Ada Dr. Danu Mustiko Aji, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Selamat datang, Dokter. Kemudian ada Dr. Johan Triputranto, Kepala Bidang Tata Usaha dan PLT, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan di RSUD Dr. Darsono Pacitan. Selamat datang, Dokter. Selamat datang, Mas. Dan tentunya ada Direktur Universitas Terbuka Surakarta, yaitu Dr. Anda Yulia Budiwati, MSI. Selamat datang, Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bagaimana kabarnya Bapak-Bapak dan Ibu? Sehat, Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Luar biasa sekali. Lega ya. Baik, jauh-jauh datang dari Pacitan ke Solo, menempuh waktu lumayan lama sih Pak ya. Berapa jam kira-kira Pak? 3 jam. 3 jam. 3 jam, lumayan sih. Oke, saya dengar Bapak hari ini baru menyelesaikan ujian tesisnya, betul sih? Iya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih perasaan Bapak setelah berhasil menyelesaikan ujian sidang tesis? Mungkin dari Bapak Daru terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah senang banget, lega karena sudah dinyatakan lulus walaupun dengan perbaikan. Iya. Karena menempuh perjalanan pengalaman penulisan yang agak panjang ya, sehingga hari ini sungguh sangat lega. Sangat lega sekali. Sangat luar biasa ya Pak ya perjalanannya. Sehingga dapat menyelesaikan ujian tesis pada hari ini. Kalau untuk Bapak Johan tersendiri Pak, gimana perasaannya? Ya alhamdulillah senang, luar biasa. Mungkin saat ini adalah saat yang kita nanti. Iya. Saya sama Dr. Daru karena memang kita mulai masuk program magister ini awal-awal COVID. Dan memang tepat, artinya UT itu kan salah satu merupakan pionernya kuliah dalam jarak jauh, artinya betul. Dengan keunggulan yang dimiliki UT sangat proper ketika kita kuliah di musim COVID. Betul. Dan luar biasa karena kami berdua itu adalah ibaratnya waktu itu prajurit yang di depan ya, artinya di saat kita bertarung dengan COVID, di satu sisi kita juga harus kuliah. Betul. Di Sabtu Minggu, dan kalau orang COVID itu apalagi waktu kehabisan oksigen itu, jam-jaman itu kan luar biasa ya, baik di puskesmas, kami yang di puskesmas maupun waktu itu Dr. Daru masih di rumah sakit. Kebetulan kami juga bertanggung jawab terhadap wisma karantina, wisma atlet. Artinya memang butuh effort yang luar biasa. Dan ya ini mungkin hadiah dari Allah yang untuk kami berdua bisa sampai di titik ini. Seperti itu. Tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, melainkan masyarakat juga, begitu ya Bapak ya. Sangat luar biasa sekali. Dan motivasi Bapak itu untuk melanjutkan kuliah di UT Surakarta di tengah kesibukan, dan mengapa memilih Universitas Terbuka Surakarta menjadi
tempat perkuliahan. Ya. Memang awalnya dulu awal COVID nih, sehingga kita mencari universitas yang bisa daring, dan kita tahu bahwa UT adalah pelopor di bidang perkuliahan jarak jauh, sehingga kami memilih UT, universitas yang kita masuk itu, dan juga karena kesibukan kami ya. Waktu itu juga COVID sangat sibuk, dan juga kita di rumah sakit maupun di puskesmas juga ada kesibukan, sehingga tidak bisa untuk kuliah secara offline per kelas, sehingga kita mencari yang online dan memilih yang pelopor. Iya, untuk Bapak Johan sendiri, Pak? Ada pesan khusus sebenarnya. Iya. Kalau kita itu kan PNS harus ada izin belajar. Betul. Kita itu mengajukan beberapa universitas, Ibu. Ya sudah menjadi rahasia umum ya, ada universitas yang Nyun Sewu yang seperti itu, seperti ini. Pak Asisten 2 itu hanya mau mengeluarkan surat izin belajar kalau kita kuliahnya di UT. Luar biasa sekali. Jadi dalam bahasa Jawa ya, saya sama Dr. Daru tidak boleh kuliah di sembarangan. Artinya harus kuliah yang benar-benar secara tinggi, kualitas ya. Dan ya mungkin ada perencanaan tersendiri dari Pak Asisten 2 bahwa mungkin punya pandangan yang lain terhadap lulusan-lulusan yang sudah dihasilkan. Jadi akan diberikan izin kuliah kalau kuliah itu seperti itu, Ibu. Jadi ada semacam ya takdir yang mungkin itu. Oh, Pak Asisten harus, kalau tidak di situ tidak dikeluarkan izinnya itu kita kuliah. Ini menarik ini, menarik. Dan dan kita dan hanya kita berdua. Seperti itu. Ya, rata-rata guru juga begitu. Karena memang kalau berkuliah di UT kan tidak terlalu mengganggu pekerjaan hariannya itu. Tapi kan UT juga tetap qualified ya, akreditasi kami A, dan kami juga tidak jual nilai, tidak jual ijazah, jadi harus dengan kemampuan mahasiswa, usaha mahasiswa. Betul. Itu salah satu pertimbangannya Pak Asisten. Sangat luar biasa sekali UT Surakarta dapat mempengaruhi sebegitu besarnya untuk mahasiswa yang ingin berkuliah di Universitas Terbuka. Kemudian bisa dijelaskan Ibu bagaimana Universitas Terbuka itu merancang sistem pembelajaran agar cocok untuk mahasiswa yang super sibuk, super padat untuk kerjaannya, begitu. Dan kenapa atau unggulan apa UT dibanding universitas lain? Sebenarnya kan pada saat pertama kali diresmikan tahun 84 itu kan dua isu yang mendasari ya, dua isu utama itu. Pertama adalah ledakan jumlah lulusan SLTA yang tidak tertampung di perguruan tinggi tatap muka pada saat itu, gitu ya. Ini banyak sekali ya anak-anak SLTA. Kedua adalah kualifikasi guru yang memang belum optimal dan ini harus ditingkatkan. Maksimal kan dulu itu guru itu D2. Dan ini guru banyak sekali seluruh Indonesia. Jadi ini memang banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang harus ditingkatkan pendidikannya dan tidak tertampung di perguruan tinggi konvensional yang ada. Maka didirikan universitas terbuka, ya dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Itu adalah filosofi mandat pertama kali ya, sehingga di situ ada konsekuensi. Dengan adanya PJJ, maka ini harus dimediasi. Karena kan tidak boleh, ini kan universitas negeri ya. Jadi tidak boleh diselenggarakan sembarangan. Kami itu Pak di asesmen dan sebagainya itu oleh beberapa badan asesmen yang setiap tahun kami harus memperbaiki karena didatangi lagi PR-nya kemarin bagaimana ini, sehingga kami benar-benar bisa dibilang terus-terusan bekerja untuk perbaikan. Nah, dan kami tahu bahwa dengan sistem terbuka dan jarak jauh itu menjadikan mahasiswa itu heterogen, Mas Aan, sangat-sangat heterogen, dan ini tidak mudah. Mahasiswa
kalau kami bicara S1 itu mahasiswa itu kan heterogen dari berbagai hal ya, Betul. dari akademik sampai demografi, geografi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita harus mengelola, menyelenggarakan satu sistem ini yang standar untuk hal yang sangat heterogen seperti itu, sehingga kita memberikan banyak model-model layanan. Ya, kalau ujiannya substansinya pasti sama dari metropolitan sampai Papua sana sama. Gitu ya. Tapi kita dalam penyelenggaraan bisa dengan ujian tertulis, ujian online, ujian proctoring yang bisa dikerjakan dimanapun gitu ya. Begitu juga dengan tutorial ya, karena kami sangat tahu heterogenitas itu, dan kami tahu bahwa mayoritas Bapak 90%-an itu memang mereka bekerja ya. Jadi konsekuensinya ya seperti itu. Kita memberikan banyak variasi layanan, tinggal mahasiswa mengambil yang mana. Itu yang harus kami berikan kepada mahasiswa, dan tentu kualitasnya kami jaga sehingga mahasiswa itu bisa nyaman melakukan pembelajaran di tengah kesibukannya. Betul. Nah, ini bisa ditanya nyaman atau tidak ini Pak Daru sama. Kalau dari Pak Daru sendiri nih, gimana Pak selama kuliah di UT untuk sistemnya? Yeah. Apakah cocok atau bagaimana Pak? Ya cocok sebagai dulu waktu mendaftarkan sebagai kepala bidang pelayanan di rumah sakit, terus kemudian dipindah di Dinas Kesehatan sebagai sekretaris dan sekarang kepala dinas. Ini memang sangat cocok untuk kami ya, kami, karena ya waktunya fleksibel, bisa belajar dimanapun kapanpun dengan metode-metode yang ada, bisa video, bisa catatan-catatan dari UT, dari buku dan lain sebagainya. Dan kebetulan saya sendiri kalau belajar itu lebih cenderung mudah masuk bila mendengarkan video yang ada, video perkuliahan dan video tutorial. Itu mending, kalau saya lebih mudah dan gampang gitu ya Pak. Beda-beda ya. Iya, itu beda-beda. Betul. Ya, kalau di UT kan sudah disediakan. Jadi lebih mempermudah dan pembelajaran begitu ya Pak ya. Kalau untuk Bapak Johan tersendiri Pak? Ya sama ya, kurang lebih sama. Apalagi untuk kami yang di wilayah Pacitan itu cukup jauh dari mana-mana. Ya? Cukup jauh. Kalau memang harus reguler, kita harus datang, itu juga efektivitasnya kan juga berkurang ya. Dengan adanya pemodelan-pemodelan yang sudah dibuat UT itu membuat kita itu sangat nyaman, dan bahkan jadwal itu karena dalam akademik itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga kita bisa menyesuaikan, sesibuk apapun kita bisa menyesuaikan jam-jam. Oh, ini waktunya kuliah, artinya kita bisa menyesuaikan dengan tim untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan di hari-hari libur. Artinya sangat fleksibel. Artinya sudah teragenda begitu ya. Jadi dalam waktu 6 bulan itu kita sudah, oh ini waktunya ujian, oh nanti kuliah jadwalnya beliau itu kita sudah sangat, dan tidak pernah ada rescheduling. Artinya jadwal yang kita susun itu selalu terrealisasi dengan baik, tepat dan tepat. Iya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih Bapak mengatur waktu nih? Kan sudah bekerja, sudah bekerja keras. Saya tahu persis Ibu. Bukan hanya bekerja, sangat sibuk. Iya, sangat sibuk. Jadi cari penyakit dengan kuliah lagi. Iya, makanya dari itu profesi sudah menjadi dokter. Ya, tentunya sangat sibuk. Ya, bagaimana sih membangun mengatur waktu dengan keluarga, antara kerja, keluarga dan kuliah itu gimana Pak? Mengatur waktunya itu bagaimana? Jadi sebetulnya ya kita bisa memprioritaskan mana pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dulu, kemudian kapan kita harus belajar, kapan itu bisa diatur, karena di UT itu kan ya dimanapun, kapanpun bisa belajar, fleksibilitasnya. Sehingga kalau saya karena juga kepala dinas dan juga masih praktek,
Bisanya ya malam sama habis subuh itu harus dirutinkan untuk Betul. Membutuhkan disiplin juga. Iya, begitu ya, Pak, disiplin, ya. harus disiplin. Iya, kalau untuk dari Bapak Johan sendiri, Oke, kalau kami melihatnya bahwa dukungan ya, artinya dukungan keluarga itu juga penting sekali. Kemudian dukungan di lingkungan kerja itu juga cukup membantu kami berdua. Artinya ketika ada jadwal-jadwal yang sekiranya ini harus kuliah dan ada kegiatan yang berbarengan dengan kantor, teman-teman kantor itu sudah bisa membackup untuk kegiatan-kegiatan kami. support begitu. Iya, pun demikian dengan acara keluarga. Ya. Kadang kan ada benturan dengan keluarga. Iya. Alhamdulillah keluarga besar kami juga cukup Paham. mendukung, paham Mendukung. bahwa ini pendidikan, ini harus diselesaikan, jangan sampai nanti menjadi contoh yang tidak baik untuk ya utamanya keluarga kami. Ini kok sekolah kok ngantek rampung itu kan lucu. Iya. Seperti itu kurang lebih. Iya, tadi Mas Aan menanyakan tentang keunggulan dari UT. Iya. Iya. Sebenarnya ada hidden curriculum ya yang itu disampaikan oleh para lulusan atau juga mahasiswa yang sudah sekian semester tadi sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Naru, kedisiplinan. Betul. Ya, itu menjadi kunci sukses Betul. dari para mahasiswa dan mereka merasakan bahwa ketika saya tanyakan apa yang berubah dari karakter Anda, rata-rata menjawab peningkatan kedisiplinan, Iya. Bapak. Ya, karena memang belajar yang yang harus dimiliki, sikap belajar yang harus dimiliki mahasiswa itu adalah sebagai pembelajar mandiri. Yang tentu tetap ada pembimbingan dari kami ya, tapi kan bagaimana dia mengatur waktu ya dia sendiri, bagaimana dia kalau mengalami kesulitan harus mencari pertolongan kemana juga dia sendiri gitu ya. Nah ini menjadikan karakter mahasiswa itu memang menjadi berkembang. Kalau dari teman-teman yang S1 terasa sekali Bapak karena mereka kan 8 semester nih tergembleng oleh itu gitu. Iya. Nah itulah salah satu keunggulan dari pembelajaran di universitas terbuka. Iya. Dan untuk perkuliahan selama S2 ini kan juga tidak mudah ya Pak ya. Apakah ada tantangan tersendiri nih Pak? Tantangan tersulit dan terberat nih selama kuliah di S2 itu, dan apakah pernah Bapak merasa ya udah deh saya menyerah aja di tengah jalan atau bagaimana gitu Pak? Garis. Sebetulnya dari awal perkuliahan, kalau perkuliahan kita masih enjoy nih. Enjoy. Banyak yang diselenggarakan perkuliahan di hari Sabtu Minggu dan itu tidak mengganggu. Dan ya mungkin tantangan di penulisan Tesis. Okay. ya, karena pada waktu mau mulai penulisan kemudian ada perpindahan jabatan dan sebagainya. Nah ini juga effort untuk memulai ini yang mungkin berat ya karena mulai dari mana dan lain sebagainya. Tapi akhirnya juga sudah terselesaikan juga, terlewati begitu ya Pak ya. Iya. Kalau untuk dari Bapak Johan sendiri Pak? Kami itu kan bertukar posisi sama Bertukar dokter. posisi, ya. Dulu saya itu di puskesmas. Iya. Judul penelitiannya ya karena kami di puskesmas, lokusnya di puskesmas atau dinas kesehatan. Dokter Daru dulu di rumah sakit. Di rumah sakit. Lokusnya di rumah sakit penelitiannya. Ketika ada pertukaran posisi struktural, akhirnya judul juga ikut berubah. Awalnya, lokus penelitiannya juga ikut berubah, Ibu. Betul. Terus itu juga menjadi, ayo dilanjutkan enggak sih? Ayo dilanjutkan karena sudah, ibaratnya sudah mulai menyusun strategi, mulai cari-cari bahan, nulis ini dan seterusnya. Tiba-tiba harus berubah. Itu juga tantangan yang luar biasa. Itu tahun 2023 ya? 23. Ya, tapi kan beliau-beliaunya ini kan pahlawan COVID yang tantangannya jauh itu berhasil Betul. ini gitu ya. Jadi, tantangan lebih berat sudah terlewati, apalagi yang ini ya Bu ya. Bertaruh nyawa loh Bu. Ya, bertaruh nyawa, betul. Betul. Oke, mengenai bimbingan tesis nih Bu. Bagaimana sih sistem bimbingan tesis di UT Surakarta ini? Apakah tersedia bimbingan intensif meski dilakukan jarak jauh?
Ya, pasti ya bimbingan intensif itu pasti dengan 2 pembimbing ya. Setiap mahasiswa itu ada pembimbing 1, pembimbing 2 gitu. Nah, itu memang terus dilakukan pembimbingan itu. Memang kadang-kadang nih mahasiswanya yang ngabur nih. Mahasiswanya yang hilang nih gitu ya. Nah, tapi ya enggak apa-apa, kami sangat paham ya. Kami sangat paham karena apalagi mahasiswa program pasca ya, pasti mereka memang orang-orang yang sudah super sibuk. Iya, Ya seperti yang dikatakan Pak Daru dan Pak Johan ya, kalau pada saat perkuliahan masih enjoy. Gitu ya, tugas-tugas selesai dan sebagainya. Tapi pada saat bikin tesis itu memang di situ tantangannya itu di situ, karena itu butuh konsentrasi, butuh fokus, sementara kan kadang-kadang ada pekerjaan yang juga harus fokus. Itu jadi fokusnya terpecah, dan ketika kembali lagi ke tesis harus mengulang lagi, dibaca lagi dan sebagainya, harus pemahamannya kan karena sudah pindah fokus kan. Nah, di situ kalau pembimbingannya pasti ya, pembimbing juga memberikan masukan dan sebagainya gitu. Kemudian kami juga setiap semester mengundang para mahasiswa ya untuk progres. Barangkali ada yang mengalami kesulitan dan sebagainya, dan kami juga terus memotivasi untuk tetap menyelesaikan gitu ya. Ya kadang-kadang memang ada permasalahan-permasalahan yang itu kami konsultasikan, kami koordinasikan dengan pembimbingnya maupun dengan UT pusat gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya, tidak nanti Pak Daru dan Pak Johan tidak trauma untuk datang lagi program doktornya, program doktornya gitu. Memang seperti itulah studi dari orang-orang yang super sibuk yang kalau kita ngomong cari penyakit dengan kuliah lagi, tapi enggak, itu bukan penyakit, itu tantangan karena kan pendidikan itu memang sangat penting. Betul. Jadi bagaimana nih Bu dari pihak UT Surakarta menjaga semangat dan konsistensi mahasiswa yang kadang jadwalnya tidak menentu? Ya, kami itu selalu berusaha menghubungi mahasiswanya gitu ya, tapi kadang-kadang di ghosting juga. Iya, kebetulan seperti itu ya. Kita pantang menyerah juga ya. Kita selalu berusaha merayu mahasiswa, kita tanya apa kesulitan, selalu kita hubungi mahasiswa itu. Kalau memang belum bisa konsentrasi, belum bisa fokus ya tidak apa-apa. Tapi kan kita punya daftar mahasiswa ya, selalu kita hubungi terus-terusan, kita berikan semangat cinta kepada beliau-beliau supaya tetap semangat. Yang penting itu kan semangatnya terjaga. Ya, karena memang walaupun presentasinya sangat kecil ya, ada sih yang akhirnya menyatakan tidak menyelesaikan itu ada, tapi presentasinya kecil sekali. Sangat kecil sekali. Ya. Tapi ya, alhamdulillah kami sangat paham kok. Makanya kalau yang seperti tadi ya sudah selesai lolos itu sayanya lega sekali karena nggak mudah. Saya paham sekali nggak mudah bapak-bapak ini meneruskan pendidikannya. Perjuangannya sangat luar biasa. Saya dulu memang artinya bebas tugas ya. Tapi saya dalam waktu S2 itu saya punya 2 bayi. Jadi 1 tahun pertama lahir anak saya, kemudian 6 bulan kemudian saya hamil lagi. Jadi 2 anak saya itu selisihnya 1,5 tahun. Dan alhamdulillah selesai. Itu kalau bapak-bapak kan mungkin tidak mengalami ini ya. Kalau seperti saya kan mengalami ketika kita lagi cari referensi gitu ya. Saya dulu di UI ya, dari rumah Bogor ke Gatot Subroto gitu. Baru sampai sana gitu kan, itu kan karena menyusui sudah harus pulang dan sebagainya. Ya bagaimana saya menjaga semangat saya saja, dan alhamdulillah selesai. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin pada saat ini belum bisa menyelesaikan perkuliahannya, terutama yang program magister ya, tetap semangat, yang dijaga tetap semangat. Itu saja, insya Allah nanti selesai kok. Gitu. Betul. Semangat dan fokus tentunya. Sahabat UT Surakarta, bisa dilihat ya perjuangan sangat luar biasa sekali dari dokter-dokter dan Ibu Yulia menyelesaikan S2. Memang tidak mudah ya Bu ya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Betul Bapak? Lega sekali ya. Jadi seberapa penting sih Pak kuliah S2 ini bagi seorang tenaga kesehatan dan profesi Bapak saat ini? Ya, memang pendidikan S2 ini memberikan
gambaran-gambaran motivasi juga kepada anak-anak, terutama anak-anak saya sendiri, jangan sampai dia berhenti untuk belajar apapun maksudnya. Betul. Sehingga penting bagi kami untuk bisa berkelanjutan, mungkin nanti juga kalau diizinkan Allah juga mengambil Amin. doktoral dan lain sebagainya. Amin. Terutama keilmuannya yang bisa didapat dan mungkin nantinya berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Amin. Harapannya seperti itu ya Bapak ya. Kemudian dari Bapak Johan. Ya, tentu sangat penting apalagi yang selama ini kami kira itu ternyata cukuplah S1 saja. Ternyata begitu tahu materi-materi saat perkuliahan, ternyata ya mengatur perekonomian itu seperti ini. Mengatur sumber daya itu seperti ini. Ternyata rantai-rantai pasokan itu seperti ini. Jadi ternyata memang pendidikan berkelanjutan itu penting sekali. Dan kami berdua sudah membuktikan bahwa dalam waktu kuliahan pun kami sudah bisa mengaplikasikan materi-materi perkuliahan itu dalam membuat kebijakan-kebijakan di kantor kami, di instansi kami. Sangat-sangat membantu. Sangat luar biasa. Kemudian dari Bu Yulia sendiri, Bu, seberapa penting sih pendidikan S2 untuk Bu Yulia? Ya, untuk semuanya, menurut saya itu pendidikan sangat penting. Sangat penting ya, Bu. Ya, sekarang kita mengatakan saja bahwa untuk mobilitas vertikal untuk di negara kita itu pendidikan itu masih menjadi daya dukung utama. Ya, walaupun sekarang juga banyak yang jadi YouTuber dan sebagainya bisa mengkolek money dari situ gitu ya. Tapi pendidikan penting. Dan lebih pentingnya lagi itu pendidikan itu membuka cakrawala berpikir kita, membuka cakrawala berpikir kita. Kemudian kita dapat ilmu-ilmu baru, bagaimana tadi Pak Johan katakan. Mungkin sebelum kuliah mengambil MM ini kan tidak tahu bagaimana mengatur SDM, rantai pasokan dan sebagainya ya. Nah, jadi kita kan terbuka kan, pikiran kita, wawasan kita terbuka. Tapi lebih dari itu. Semakin tinggi kita kuliah, tentunya kita juga menggunakan perenungan juga, ya, dari ilmu yang kita dapat, dari kita melihat masyarakat. Di situ terjadi perenungan sehingga pasti kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Gitu. Ya, jadi sangat penting. Nggak ada deh pendidikan yang kalau ada yang ngomong nggak sekolah bisa jadi ini, persentasenya berapa persen. Ya, itu memang orang-orang yang dikaruniai talenta oleh Tuhan itu sangat-sangat tinggi. Tapi berapa persen orang yang seperti itu gitu ya. Jadi tetap harus bersekolah. Berkuliah. Ini kan bapak-bapak dokter ini kan sudah berkuliah nih Pak di UT Surakarta. Nah, apakah ada rencana nih Pak mendorong lebih banyak lagi tenaga kesehatan nih untuk ikut lanjut studi di UT Surakarta? Iya, tentunya dengan kita ikut saja sudah menjadi magnet nih bagi anak-anak di kantor dan lain sebagainya, bahwa ya tidak harus offline, kuliah itu harus bisa juga dengan offline. Iya. Dari Bapak Johan sendiri, Pak? Ya, tentu jadi sebuah kebanggaan ya. Kita bisa sampai sejauh ini dan teman-teman itu juga selalu, terutamanya yang dokter-dokter umum ya atau tenaga kesehatan yang lain. Kuliah di mana? Pasti juga kita enak kok gini. Kuliah bisa kita manajerial dengan baik, tidak mengganggu waktu tugas kita. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa menambah minat teman-teman kami yang ada di wilayah yang Pacitan, yang jauh dari dari Solo, dari Jogja itu untuk tertarik bergabung dengan UT. Betul. Jadi secara langsung Dr. Dalu dan Dr. Johan menjadi contoh ya. Iya. Contoh secara langsung.
untuk dokter-dokter lainnya supaya bisa kuliah di UT nantinya, seperti itu. Dan teman-teman di bidang kesehatan itu menurut saya memang butuh juga ilmu lain selain ilmu kesehatan, seperti Bapak berdua ini kan ilmu manajemen. Kami juga ada mahasiswa dokter, sudah menjadi dokter, kemudian mengambil ilmu hukum S1. Jadi memang ya perlu dukungan ilmu-ilmu yang lain, karena prakteknya kan sudah tidak hanya kesehatan saja gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Sebelum kita closing, mungkin ada harapan ke depannya. Apa sih harapan ke depannya setelah menyelesaikan pendidikan S2 di UT Surakarta ini untuk karir maupun pribadi Bapak? Mungkin dengan terselesaikannya S2 saya di UT ini, yang pertama secara keilmuan nanti bisa mendukung karir saya di dinas kesehatan dan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah sumber daya manusia yang saat ini memang masih menjadi masalah di dinas kesehatan, dan secara umum mungkin nanti semoga ilmu yang saya dapat dari UT ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Dan tentunya untuk masyarakat juga ya. Kalau dari Bapak Johan sendiri? Utamanya pasti untuk kehidupan keluarga ya, bisa memotivasi keluarga, anak-anak kami ke depan, bahwa pendidikan harus terus berlanjut. Kemudian untuk di lingkungan kerja juga harapannya nanti apa yang kami dapatkan, ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kami di UT bisa kami apply di kehidupan pekerjaan kami. Bahkan selama ini mungkin yang kita tidak tahu, kita jadi banyak tahu tentang manajemen, karena memang kalau sesuatu organisasi itu tidak dimanajerial dengan yang baik, tanpa ilmu yang benar, ya pasti tidak, organisasi itu tidak akan berhasil. Seperti itu. Betul sekali, sangat luar biasa sekali harapan dari Dr. Daru dan Dr. Johan. Kemudian untuk Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI sendiri, Bu, harapan UT Surakarta bagi para profesional nih, Bu, yang ingin kembali kuliah itu seperti apa? Oh iya, itu tadi kembali lagi bahwa para profesional itu kan sudah memiliki background keilmuan ya, tapi ketika menjadi profesional, apalagi cakupan pekerjaannya itu sudah lebih luas, itu pasti membutuhkan ilmu yang lain. Betul. Ya, membutuhkan, sehingga ya bisa belajar di mana saja gitu ya, tapi bahwa harus mulai belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau untuk masyarakat umum, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan potensi pada kita, masing-masing semuanya diberikan, bisa sifatnya unik gitu ya. Nah, bentuk rasa syukur kita itu harusnya adalah mengoptimalkan potensi itu. Ya. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu potensi kita apa. Ya, anak-anak muda kan biasanya seperti itu ya. Nah, mulai kenali potensi itu, dan kemudian ketika mulai terbuka pintu peluang, ya harus serius. Kadang-kadang sudah terbuka pintu peluang masih main-main gitu Pak ya. Nah, ini jadi optimalkan potensi yang ada untuk tumbuh kembang dari teman-teman dari masyarakat semuanya gitu ya. Ya tentunya saya kira Pak Daru juga Pak Johan itu tidak akan jadi seperti ini kalau tidak mengoptimalkan potensinya. Ya, beliau berdua ini, para dokter-dokter ini bisa menjadi contoh bagaimana sudah begitu sibuknya gitu ya, masih terus bertumbuh kembang. Betul. Baik, perbincangan dan diskusi yang luar biasa sekali pada hari ini ya. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Daru Mustiko Aji. Terima kasih Dok. Kemudian ada Dr. Johan Triputranto. Terima kasih Dok atas kehadirannya jauh-jauh dari Pacitan ke Solo. Dan terima kasih juga kepada Dr. Anda Yulia Budiwati MSI selaku Direktur UT Surakarta. Terima kasih Ibu. Semoga podcast hari ini menjadi sumber inspirasi untuk kita semuanya, masyarakat, dan pokoknya untuk kita semuanya. Dan untuk sahabat UT Surakarta, bisa banget nih komen di kolom komentar ya. Mau kita bahas apa lagi sih di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Potsuka,
podcast UT Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.